Salam sejahtera saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Senang dapat menjumpai saudara kembali dalam program Renungan pada hari ini. Firman Tuhan kali ini dinyatakan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38. Demikian kata Yesus, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Topik kita kali ini, apakah iman di dalam Yesus juga harus ikut dalam ujian hidup? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa ketika seseorang beriman kepada Yesus dan hidup mengikut Yesus, maka perjalanan kehidupannya penuh dengan ujian hidup, baik pergumulan demi pergumulan. Tantangan dan kesulitan selalu datang silih berganti. Dulu sebelum di dalam Yesus bisa sangat kaya, berlimpah harta, dihormati orang. Tetapi setelah hidup di dalam Yesus, malah dimusuhi orang dan tidak kaya seperti dulu. Selain itu, dulu sebelum di dalam Yesus, bisa sering jalan-jalan ke luar negeri, ke mall, belanja ini itu. Tetapi setelah hidup di dalam Yesus, harus sering ke gereja dan berkunjung ke rumah sakit. Apakah orang yang beriman di dalam Yesus harus masuk ke dalam ujian hidup? Saudara-saudaraku, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya, dan mengikut Aku. Matius pasal 16 ayat 24. Bahkan Yesus berkata juga di dalam Matius pasal 10 ayat 38, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku." Artinya, untuk beriman di dalam Yesus, maka kita harus memikul salib kita masing-masing. Dengan kata lain, iman di dalam Yesus harus ikut dalam ujian hidup. Karena disitulah iman kita dibentuk dan dimurnikan, sehingga iman kita punya kualifikasi tinggi di hadapan Allah. Ibarat emas yang ketika dibakar akan semakin murni. Karena itu, berbahagialah, sebab apabila kita sudah tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sehingga di dalam Yesus Engkau membentuk iman kami di bumi seperti di sorga, dengan berbagai ujian hidup, supaya kami menjadi layak di hadapan-Mu dan layak juga untuk menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
dimanapun doa ini terdengar. Tuhan memberkati kami dan keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, serta segala aktivitas kami. Tuhan memberkati kesehatan tubuh kami, juga apa yang kami makan dan minum. Tuhan memberkati masa depan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saudara-saudara, berkat Tuhan buat kita semua. Jika saudara terberkati, bagikanlah kepada yang lain. Selamat beraktivitas bersama Yesus. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Immanuel, Tuhan beserta kita.